Mencari tujuan hidup di dunia yang absurd, filosofi absurdisme. Di balik hiruk-pikuk kehidupan modern, di tengah tumpukan tugas, notifikasi yang tak pernah berhenti, dan janji-janji akan kebahagiaan yang terus diiklankan, seringkali kita berhenti sejenak dan merasakan sebuah kegelisahan yang mendalam. Itu bukan kegelisahan karena pekerjaan yang belum selesai atau tagihan yang harus dibayar, melainkan sebuah kegelisahan eksistensial yang lebih fundamental. Ini adalah perasaan bahwa, di balik semua aktivitas dan pencapaian, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Kita bekerja, membangun, mencintai, dan berduka. Namun pertanyaan, untuk apa semua ini, terus menggaung dalam keheningan. Pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk ke dalam salah satu aliran filsafat paling provokatif dan relevan di era modern, absurdisme. Absurdisme bukanlah sekadar pesimisme yang murung, juga bukan filosofi yang menyuruh kita menyerah. Sebaliknya, ia adalah sebuah pengakuan yang jujur dan berani tentang kondisi manusia. Filosofi ini berakar pada sebuah kontradiksi mendasar, benturan antara keinginan bawaan manusia untuk menemukan makna, keteraturan, dan tujuan dalam hidup dengan kesunyian alam semesta yang acuh tak acuh. Dunia tidak memberikan jawaban, tidak ada panduan yang sudah ditetapkan, dan tidak ada peta yang bisa kita ikuti. Kita adalah makhluk yang haus akan logika, namun hidup di dunia yang seringkali berjalan tanpa logika yang jelas, tanpa tujuan yang terukur. Benturan inilah yang oleh Albert Camus disebut sebagai keabsurdan. Bayangkan seorang anak kecil yang terus bertanya, "Mengapa?" kepada orang tuanya. Anak itu ingin tahu alasan di balik setiap hal. Mengapa langit biru? Mengapa hujan turun? Mengapa kita harus tidur? Orang tua bisa memberikan jawaban, tetapi pada akhirnya, anak itu akan sampai pada pertanyaan, mengapa? Yang paling dasar yang bahkan orang dewasa pun tidak bisa jawab. Mengapa kita ada? Absurdisme adalah pengakuan bahwa kita semua adalah anak-anak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada alam semesta, dan alam semesta, dengan dinginnya, tidak memberikan balasan. Ia tidak berbicara, tidak peduli, dan tidak menawarkan makna yang sudah jadi. Dari sinilah muncul tantangan terbesar. Bagaimana kita harus hidup di dunia yang tidak memberikan makna? Banyak orang memilih untuk berpaling dari pertanyaan ini. Mereka menenggelamkan diri dalam pekerjaan, hiburan, atau bahkan keyakinan yang memberikan makna yang sudah jadi. Namun, absurdisme menolak cara-cara ini. Ia melihat mereka sebagai pelarian. Bersembunyi di balik sebuah keyakinan atau ilusi adalah tindakan melarikan diri dari realitas yang sebenarnya, sebuah pengakuan kekalahan. Absurdisme menuntut kita untuk menghadapi kenyataan secara langsung, tanpa berpaling. Inti dari absurdisme adalah menerima dan merangkul kontradiksi ini dengan penuh kesadaran. Ini adalah filsafat tentang pemberontakan. Pemberontakan di sini bukan berarti melawan pemerintah atau sistem sosial, melainkan sebuah tindakan eksistensial yang berani. Menolak untuk menyerah pada nihilisme yang mengatakan hidup tidak berarti apa-apa. Pemberontakan ini adalah pilihan untuk hidup, untuk bertindak, dan untuk menciptakan nilai-nilai kita sendiri. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya, semua itu mungkin tidak memiliki makna universal. Inilah mengapa kisah Sisyphus, tokoh mitologi yang dihukum untuk mendorong batu ke puncak gunung, hanya untuk melihatnya jatuh kembali, menjadi simbol sempurna dari absurdisme. Tugasnya sia-sia, tak berkesudahan, dan tanpa makna. Namun, di tengah penderitaan itu, Camus melihat potensi untuk kebahagiaan absurd. Kebahagiaan bukan datang dari keberhasilan mencapai tujuan, melainkan dari kesadaran penuh akan kesia-siaan perjuangan itu sendiri. Momen ketika Sisyphus turun kembali ke kaki gunung untuk mengambil batunya adalah momen refleksi dan kesadaran, di mana ia sepenuhnya sadar akan takdirnya dan, dalam kesadaran itu, ia menjadi penguasa takdirnya sendiri. Absurdisme mendorong kita untuk menjadi pencipta nilai, bukan pencari nilai. Karena dunia tidak memberikan nilai absolut, kita bebas dan bertanggung jawab untuk menciptakan nilai-nilai yang akan kita jalani. Nilai-nilai ini tidak berasal dari buku suci atau doktrin moral, melainkan dari pengalaman, gairah, dan pilihan pribadi kita sendiri. Kebebasan ini bisa menakutkan, tetapi juga membebaskan. Ia membebaskan kita dari beban ekspektasi eksternal dan memungkinkan kita untuk hidup otentik, sesuai dengan keinginan kita sendiri. Paradoksnya, justru dengan menerima bahwa hidup tidak memiliki makna bawaan, kita bisa hidup dengan lebih gairah. Kita tidak lagi hidup untuk mencapai tujuan yang dibuat-buat,
melainkan untuk menjalani setiap momen dengan intensitas penuh. Menikmati secangkir kopi, percakapan dengan teman, keindahan matahari terbenam, semua hal kecil ini menjadi berharga karena kita memilih untuk menjadikannya berharga. Hidup bukanlah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi sebuah pengalaman yang harus dinikmati, dirayakan, dan dihidupi sepenuhnya. Dengan demikian, narasi ini akan membawa kita menelusuri berbagai aspek dari absurdisme. Kita akan membahas konsep-konsep seperti pemberontakan, kebebasan, dan penciptaan nilai, yang semuanya mengalir dari satu premis tunggal, pengakuan akan keabsurdan. Kita akan melihat bagaimana filsafat ini tidak hanya menawarkan sebuah sudut pandang, tetapi juga sebuah jalan hidup. Pada akhirnya, mencari tujuan hidup di dunia yang absurd, bukanlah tentang menemukan jawaban akhir. Sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk berhenti mencari dan mulai menciptakan. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa hidup bukanlah sebuah perjalanan menuju tujuan, melainkan sebuah perjuangan yang abadi, dan dalam perjuangan itulah, kita menemukan makna yang sebenarnya. Asal-usul ketidakcocokan. Di jantung setiap kegelisahan eksistensial, terdapat sebuah benturan fundamental yang menjadi cikal bakal filosofi absurdisme. Ini bukanlah benturan antara baik dan buruk, atau antara kebenaran dan kebohongan, melainkan kontradiksi mendasar antara dua aspek keberadaan kita. Di satu sisi, ada naluri manusia yang tak terpuaskan untuk memahami, untuk mencari pola, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam dari segala sesuatu. Kita adalah makhluk yang secara alami terprogram untuk mencari logika, untuk menghubungkan titik-titik, dan untuk menempatkan setiap pengalaman ke dalam narasi yang masuk akal. Kita bertanya mengapa langit biru, mengapa kita ada, dan apa tujuan dari semua penderitaan dan kebahagiaan yang kita alami. Pikiran kita adalah mesin pencari makna yang tak pernah lelah. Namun, di sisi lain, kita dihadapkan pada alam semesta yang sepenuhnya acuh tak acuh. Dunia tidak peduli pada pertanyaan-pertanyaan kita. Langit tidak menjawab, bintang-bintang hanya berkedip tanpa tujuan yang jelas, dan hukum fisika berlaku tanpa mempedulikan nasib manusia. Dunia tidak dirancang untuk memberikan makna, ia hanya ada. Inilah yang oleh Albert Camus sebut sebagai keheningan alam semesta yang dingin. Dunia ini tidak jahat, tetapi juga tidak ramah. Ia hanyalah sebuah panggung yang sunyi, di mana kita, para aktor yang haus akan makna, harus bermain tanpa naskah atau arahan. Asal-usul ketidakcocokan ini adalah titik di mana rasionalitas kita bertemu dengan irasionalitas dunia. Kita berpikir secara linier dan kausal, mencari sebab dan akibat, namun dunia seringkali tidak berjalan sesuai logika itu. Peristiwa tragis bisa terjadi tanpa alasan yang adil. Orang baik bisa menderita, sementara orang jahat bisa makmur. Ketidakadilan dan kebetulan yang sewenang-wenang adalah bagian dari realitas ini. Pikiran kita berteriak, ini tidak masuk akal. Namun dunia tetap berputar seolah-olah teriakan itu tidak pernah ada. Benturan ini menciptakan sebuah kondisi eksistensial yang unik, keabsurdan. Absurdisme tidak menyamakan absurditas dengan kebetulan atau hal yang konyol. Sebaliknya, ia adalah sebuah keadaan yang muncul dari konfrontasi antara dua hal yang tidak cocok. Pikiran yang haus akan makna dan dunia yang diam 1000 bahasa. Sama seperti pertemuan antara dua kekasih yang berbicara dalam bahasa yang berbeda dan tidak bisa saling memahami, kita dan alam semesta berada dalam dialog yang mustahil. Masing-masing pihak memiliki kebutuhannya sendiri, tetapi kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh pihak yang lain. Camus menolak untuk memberikan satu jawaban untuk masalah ini, karena menurutnya, masalah itu sendiri adalah jawaban. Keabsurdan bukanlah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebuah kondisi yang harus diterima. Upaya untuk menghilangkan keabsurdan dengan mencari makna universal, entah itu melalui agama, filosofi lain, atau keyakinan apapun, dianggap Camus sebagai bunuh diri filosofis. Ia percaya bahwa dengan menerima sebuah jawaban yang sudah jadi, kita membiarkan diri kita disesatkan, menolak untuk menghadapi realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain, asal-usul ketidakcocokan adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang terisolasi secara fundamental dalam alam semesta yang luas. Kita adalah satu-satunya entitas yang peduli tentang arti keberadaan kita sendiri. Hewan hidup sesuai naluri, tumbuhan tumbuh mengikuti siklusnya, dan planet berputar mengikuti hukum fisika.
Hanya manusia yang memiliki kesadaran untuk mempertanyakan tujuan dari semua ini. Kesadaran inilah yang menciptakan beban sekaligus keunikan kita. Jadi, ketika kita merasa ada yang tidak beres, bahwa hidup ini terasa seperti lelucon yang tak lucu, atau bahwa ada kekosongan di balik setiap pencapaian, itu bukanlah pertanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kesadaran. Perasaan itu adalah manifestasi dari benturan awal ini. Keabsurdan adalah perasaan yang muncul ketika kita menyadari bahwa kita telah mencari sebuah jawaban yang tidak pernah ada. Maka, narasi ini dimulai dengan pengakuan jujur tentang kondisi ini. Kita tidak akan mencari cara untuk menyingkirkan keabsurdan, tetapi sebaliknya, kita akan belajar bagaimana hidup dengan keabsurdan. Ini adalah sebuah filsafat yang tidak menyediakan penghiburan, tetapi memberikan keberanian. Ia mengajak kita untuk melihat jurang yang ada antara kita dan dunia, dan kemudian, bukannya mundur, kita melompatinya dengan mata terbuka. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana pengakuan atas ketidakcocokan ini membuka jalan menuju 3 respons yang kuat: pemberontakan, kebebasan, dan gairah. Masing-masing respons ini lahir dari kesadaran penuh akan keabsurdan. Mereka adalah cara untuk menjawab keheningan alam semesta dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Pada akhirnya, asal-usul ketidakcocokan adalah pelajaran pertama yang harus kita terima. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Sebelum kita bisa menemukan tujuan hidup di dunia yang absurd, kita harus terlebih dahulu mengakui dan merangkul keabsurdan itu sendiri. Hanya dengan demikian, kita dapat memulai perjalanan kita untuk menciptakan makna, alih-alih menemukannya. Mitos Sisyphus. Di antara semua kisah tragis dan heroik dalam mitologi kuno, tidak ada yang lebih relevan dengan kondisi manusia absurd daripada mitos Sisyphus. Cerita ini bukan hanya dongeng dari masa lalu, melainkan sebuah alegori mendalam yang mengungkapkan inti dari absurdisme. Sisyphus, seorang raja yang terkenal licik, dihukum oleh para dewa dengan hukuman yang paling mengerikan. Ia harus mendorong sebuah batu besar ke puncak sebuah gunung. Namun setiap kali ia hampir mencapainya, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah. Tugasnya tak berkesudahan, tak berarti, dan tanpa akhir. Momen yang paling brutal bukanlah perjuangannya mendorong batu, melainkan saat ia harus turun kembali ke kaki gunung, mengetahui bahwa semua usahanya sia-sia, dan ia harus mengulanginya lagi. Camus menggunakan mitos ini bukan untuk menunjukkan keputusasaan, melainkan untuk menyoroti potensi pemberontakan yang terkandung di dalamnya. Pada pandangan pertama, kisah Sisyphus adalah tentang penderitaan dan kebodohan. Namun, Camus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat bahwa tragedi Sisyphus tidak terletak pada hukumannya, melainkan pada kesadarannya. Momen ketika ia turun gunung adalah momen yang paling krusial. Ini adalah saat di mana ia menyadari sepenuhnya absurditas dari takdirnya. Ia tahu bahwa ia akan terus mendorong batu itu selamanya, bahwa tidak ada kemenangan, dan tidak ada makna yang akan ia temukan di puncak gunung. Namun, dalam kesadaran inilah, lahir sebuah kemenangan eksistensial. Sisyphus tidak mencari pelarian. Ia tidak memohon kepada para dewa, atau mencoba menemukan jalan keluar. Sebaliknya, ia menerima takdirnya dengan mata terbuka. Ia adalah satu-satunya manusia yang menyadari sepenuhnya keabsurdan kondisi manusia. Dan dalam penerimaan itu, ia menemukan kebebasan. Para dewa mungkin bisa menghukumnya, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan semangatnya. Mereka bisa mengendalikan tindakannya, tetapi tidak bisa mengendalikan pikirannya. Pemberontakan Sisyphus bukanlah tindakan fisik. Ia tidak menghancurkan batu itu atau memberontak melawan dewa secara terang-terangan. Pemberontakannya adalah pemberontakan mental. Ia menolak untuk menjadi korban yang menyedihkan. Ia menolak untuk menyerah pada rasa putus asa. Dengan setiap langkah turun, ia memaksakan kesadarannya atas tugas yang sia-sia, dan dengan demikian, ia menjadi penguasa takdirnya, bukan budaknya. Ia mengubah hukuman yang ditujukan untuk menghancurkannya menjadi sebuah pernyataan tentang kehendak bebasnya. Menurut Camus, kebahagiaan Sisyphus berasal dari kesadaran ini. Kebahagiaan tidak datang dari pemenuhan tujuan atau pencapaian akhir. Sebaliknya, kebahagiaan adalah sebuah kondisi yang ada dalam perjalanan itu sendiri. Sisyphus bisa menemukan keindahan dalam perjuangan, kekuatan dalam penderitaan, dan makna dalam tindakan.
Ia menemukan kebahagiaan di dalam, bukan di luar, dari tugasnya. Penderitaannya menjadi miliknya, dan ia menjadikannya sesuatu yang bernilai. Ia tahu, setiap seretan, setiap tarikan, setiap tetes keringatnya adalah pilihannya, bukan paksaan. Analogi ini mengajarkan kita bahwa kita semua adalah Sisyphus dalam kehidupan modern. Kita bangun, bekerja, menabung, membangun karir, dan mengejar mimpi, hanya untuk melihatnya memudar atau digantikan oleh tantangan baru yang tak berkesudahan. Sebagian besar tugas dan rutinitas kita mungkin terasa seperti mendorong batu ke atas gunung. Apakah ada tujuan akhir? Apakah ada makna yang menunggu kita di puncak? Seringkali, jawabannya adalah tidak. Dan disinilah kita bisa memilih untuk menjadi Sisyphus yang sadar. Mitos ini juga menjadi kritik terhadap gagasan bahwa makna hanya bisa ditemukan dalam hasil akhir. Absurdisme, melalui Sisyphus, mengajarkan kita bahwa makna ada di dalam proses. Makna ditemukan dalam keberanian untuk bangun setiap hari dan menghadapi tugas-tugas kita, dalam gairah untuk menjalani hidup, dan dalam menolak untuk menyerah pada nihilisme. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa hidup itu absurd, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Kisah Sisyphus adalah sebuah panggilan untuk hidup sepenuhnya. Itu adalah undangan untuk merayakan perjuangan itu sendiri, untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah-tengah kelelahan. Ini adalah pengakuan bahwa hidup, dengan segala ketidaklogisannya, masih layak untuk dijalani. Dengan kesadaran penuh, kita bisa menemukan sukacita dalam tindakan kita, bukan hanya dalam tujuan yang tidak pasti. Dengan demikian, mitos Sisyphus bukanlah kisah tentang kekalahan, melainkan kisah tentang kemenangan. Kemenangan yang paling otentik dan paling jujur yang bisa dicapai oleh manusia. Sisyphus menjadi pahlawan absurd karena ia menolak untuk mencari alasan atau makna di luar dirinya sendiri. Ia menemukan semua yang ia butuhkan di dalam dirinya: kesadaran, kehendak, dan keberanian untuk mendorong batu itu, lagi dan lagi, dengan senyuman. Pada akhirnya, mitos ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan adalah pilihan. Ini bukan anugerah dari dewa atau hasil dari keberuntungan. Kebahagiaan adalah hasil dari kesadaran bahwa kita adalah pemilik takdir kita sendiri, bahkan dalam dunia yang absurd. Kita bisa memilih untuk menjadi Sisyphus yang putus asa, atau Sisyphus yang bahagia. Dan absurdisme mendorong kita untuk memilih yang kedua. Pemberontakan. Pemberontakan dalam filsafat absurdisme bukanlah tindakan fisik yang meledak-ledak. Ia bukanlah revolusi yang menumbangkan rezim, juga bukan perlawanan bersenjata. Sebaliknya, pemberontakan absurd adalah sebuah tindakan eksistensial yang terjadi di dalam diri, sebuah penolakan untuk menyerah pada keheningan alam semesta. Ini adalah respons yang paling otentik terhadap kesadaran akan keabsurdan. Setelah mengakui bahwa dunia tidak akan pernah memberikan makna yang kita dambakan, kita memiliki dua pilihan: menyerah pada nihilisme yang putus asa atau memberontak melawan ketidakberartian itu sendiri. Pemberontakan ini adalah pilihan untuk terus hidup, meskipun kita tahu bahwa hidup itu tak memiliki alasan bawaan. Inti dari pemberontakan ini adalah penolakan untuk berpaling dari kenyataan. Banyak orang memilih untuk melarikan diri dari keabsurdan dengan mencari pelipur lara, entah itu dalam keyakinan yang dogmatis, janji-janji surga, atau bahkan dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan hiburan yang tak berujung. Camus menyebut tindakan ini sebagai lompatan iman atau bunuh diri filosofis, karena mereka pada dasarnya adalah pengakuan kekalahan. Pemberontakan, di sisi lain, adalah sikap berani untuk menghadapi kegelapan tanpa kompromi. Ia mengatakan, "Ya, saya tahu tidak ada tujuan, tidak ada keadilan, dan tidak ada arti yang sudah ditetapkan, tetapi saya akan tetap hidup, berjuang, dan menciptakan makna saya sendiri." Pemberontakan ini tidak mencari jawaban. Sebaliknya, ia merayakan pertanyaan. Ia adalah pernyataan bahwa proses pencarian itu sendiri, perjuangan untuk memahami, keinginan untuk menciptakan, dan gairah untuk hidup, lebih berharga daripada jawaban apapun yang mungkin ditemukan. Dengan memberontak, kita menolak gagasan bahwa keberadaan kita hanya memiliki makna jika ia mengarah pada tujuan akhir yang mulia. Kita mengubah cara pandang kita, dari "apa tujuan saya?" menjadi "bagaimana saya bisa hidup dengan intensitas paling tinggi?" Tindakan pemberontakan ini secara fundamental mengubah hubungan kita dengan penderitaan dan ketidakadilan.
Dalam dunia yang absurd, penderitaan tidak memiliki alasan moral yang jelas. Orang baik bisa menderita, dan orang jahat bisa makmur. Namun, dengan memberontak, kita tidak lagi bertanya, mengapa saya menderita? Melainkan, bagaimana saya bisa hidup di tengah penderitaan ini? Penderitaan tidak lagi menjadi bukti kekalahan, tetapi menjadi medan perjuangan di mana kita dapat menunjukkan kekuatan dan kebebasan kita. Pemberontakan absurd juga adalah tentang menciptakan nilai. Karena tidak ada nilai absolut yang diberikan oleh alam semesta, kita harus membuatnya sendiri. Tindakan memberontak adalah tindakan menciptakan, membangun, dan menegaskan. Kita memutuskan bahwa keadilan, cinta, dan keindahan adalah hal-hal yang penting, bukan karena mereka adalah kebenaran universal, tetapi karena kita memilih untuk menjadikannya demikian. Nilai-nilai ini menjadi panduan pribadi yang kita pilih, bukan dogma yang kita ikuti secara buta. Ini adalah sebuah kebebasan yang menakutkan, tetapi juga sangat membebaskan. Dalam konteks sosial, pemberontakan absurd juga memiliki makna yang kuat. Ia adalah penolakan terhadap pemikiran konvensional dan otoritas yang mengklaim memiliki jawaban. Ia adalah panggilan untuk berpikir kritis, untuk menantang status quo, dan untuk hidup sesuai dengan keyakinan yang kita bangun sendiri. Dengan demikian, pemberontakan tidak hanya menjadi tindakan individu, tetapi juga tindakan kemanusiaan yang menyatukan kita dengan semua manusia lain yang juga berjuang di dunia yang absurd ini. Mitos Sisyphus sekali lagi menjadi analogi yang sempurna. Sisyphus adalah pahlawan absurd karena ia terus memberontak melawan takdirnya. Ia tahu ia tidak akan pernah menang, tetapi ia tetap mendorong batu itu. Ia tidak merengek atau mengutuk, melainkan memilih untuk terus maju. Setiap langkahnya ke atas adalah tindakan pemberontakan, sebuah penegasan bahwa ia hidup, bahwa ia ada, dan bahwa ia tidak akan tunduk pada hukuman para dewa. Ia mengubah siksaan menjadi sebuah karya seni pribadi. Pemberontakan adalah cara untuk menemukan martabat dalam kondisi yang tampaknya tak bermartabat. Ini adalah cara untuk menegaskan bahwa kita memiliki kendali atas cara kita merespons takdir kita. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi hal itu. Dan dalam pilihan itu, kita menemukan kekuatan dan makna yang paling dalam. Pada akhirnya, pemberontakan adalah hidup itu sendiri. Ia adalah komitmen untuk terus maju, untuk menciptakan, untuk mencintai, dan untuk menemukan gairah di tengah dunia yang tidak peduli. Ia adalah sebuah, yang lantang dan berani kepada kehidupan, terlepas dari segala ketidaklogisan dan ketidakadilannya. Dengan demikian, bab ini adalah fondasi moral dari absurdisme. Ia menunjukkan bahwa meskipun kita telah kehilangan semua fondasi yang kokoh, kita masih memiliki satu kekuatan yang tak tergoyahkan, kekuatan untuk memberontak. Dan dalam pemberontakan itu, kita menemukan tujuan hidup yang tidak pernah kita bayangkan. Tujuan untuk hidup itu sendiri, dengan segala kemewahan dan penderitaannya. Kebebasan absurd. Penerimaan akan keabsurdan dan tindakan pemberontakan membuka pintu menuju konsep yang paling membebaskan dalam filsafat absurdisme, kebebasan absurd. Ini bukanlah kebebasan dalam arti politik atau sosial, kebebasan dari penindasan, melainkan sebuah kebebasan eksistensial yang jauh lebih fundamental. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada tujuan atau makna yang telah ditetapkan untuk hidup kita, beban dari ekspektasi dan dogma eksternal seketika lenyap. Kita tidak lagi terikat oleh aturan-aturan moral yang dibuat oleh orang lain, tidak lagi terbebani oleh janji-janji surga atau ancaman neraka. Kebebasan ini adalah hasil langsung dari pengakuan bahwa kita adalah satu-satunya sumber makna dalam hidup kita sendiri. Kebebasan absurd adalah sebuah kebebasan dari ilusi. Sepanjang hidup, kita seringkali membatasi diri kita dengan gagasan bahwa kita harus hidup dengan cara tertentu untuk menjadi baik atau berharga. Kita mengikuti aturan-aturan masyarakat, agama, atau bahkan harapan keluarga, percaya bahwa dengan demikian kita akan menemukan tujuan. Namun, absurdisme menyingkap semua itu sebagai ilusi. Ia menunjukkan bahwa jalan yang benar atau salah tidak ada di luar kita. Jalan itu harus kita ukir sendiri, dengan setiap pilihan yang kita buat. Kebebasan ini adalah untuk menjadi diri kita sendiri, tanpa meminta izin atau validasi dari siapapun atau apapun. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa tanggung jawab. Sebaliknya,
Ia adalah kebebasan yang menuntut tanggung jawab penuh. Karena tidak ada lagi panduan eksternal, setiap pilihan yang kita buat sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Tidak ada lagi Tuhan yang Maha Adil atau takdir yang bisa kita salahkan atas kegagalan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah produk dari kehendak bebas kita. Kebebasan absurd adalah pengakuan bahwa kita adalah pencipta tunggal dari hidup kita, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap ciptaan itu, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan. Bayangkan seorang seniman yang dihadapkan pada kanvas kosong. Tidak ada aturan tentang apa yang harus ia lukis. Tidak ada warna yang lebih baik dari yang lain, dan tidak ada tujuan akhir yang harus ia capai. Ia benar-benar bebas. Kebebasan ini bisa sangat menakutkan, karena setiap goresan kuah sepenuhnya adalah pilihannya dan tidak bisa disalahkan pada siapapun. Namun, di saat yang sama, kebebasan ini memungkinkannya untuk menciptakan sebuah karya yang sepenuhnya unik dan otentik. Hidup absurd kita adalah kanvas kosong ini. Kita adalah senimannya, dan setiap tindakan kita adalah goresan kuas. Kebebasan ini membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan akan gagal, ketakutan akan penilaian orang lain, dan ketakutan akan tidak menjadi sesuatu yang berharga. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang berharga secara intrinsik, kita bebas untuk menjadi apa saja. Kita bebas untuk mencoba, gagal, dan mencoba lagi, karena nilai dari tindakan kita tidak terletak pada hasilnya, tetapi pada keberanian untuk melakukannya. Kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari segalanya, tetapi hanya sebuah goresan lain pada kanvas kehidupan kita. Kebebasan absurd adalah kebebasan untuk bereksperimen. Karena tidak ada satu cara yang benar untuk hidup. Kita bisa bereksperimen dengan berbagai gaya hidup, keyakinan, dan hubungan. Kita bisa berubah, tumbuh, dan berevolusi, karena kita tidak terikat pada satu identitas tunggal yang dibuat oleh orang lain. Kita bisa menjadi seorang petualang, seorang penyair, seorang ilmuwan, atau apapun yang kita inginkan, tanpa perlu membenarkan pilihan kita kepada siapapun. Kebebasan ini juga mengubah hubungan kita dengan masa lalu dan masa depan. Masa lalu tidak lagi menjadi rantai yang mengikat kita, karena tidak ada kesalahan yang harus ditebus dalam arti universal. Dan masa depan tidak lagi menjadi tujuan yang harus dicapai, karena tidak ada tujuan yang sudah ditetapkan. Kebebasan absurd memfokuskan kita pada momen sekarang, pada intensitas setiap pengalaman. Kita hidup untuk saat ini, bukan untuk masa lalu yang telah berlalu atau masa depan yang tidak pasti. Dengan demikian, kebebasan absurd adalah kebebasan untuk hidup otentik. Ia adalah penolakan terhadap pemalsuan diri dan penerimaan terhadap diri kita yang sebenarnya, sebagai makhluk yang sadar akan ketidaklogisan dunia, namun tetap memilih untuk berjuang di dalamnya. Ini adalah kebebasan untuk hidup tanpa perlu berpura-pura atau mencari pengakuan. Pada akhirnya, kebebasan absurd bukanlah sebuah konsep yang harus dipahami secara intelektual, melainkan sebuah sikap yang harus dijalani. Ia adalah keberanian untuk menanggalkan semua topeng dan ilusi, dan untuk menghadapi hidup telanjang dengan semua kontradiksinya. Ini adalah kebebasan untuk menjadi diri kita yang paling jujur, tanpa filter atau alasan. Oleh karena itu, bab ini mengajarkan bahwa tujuan hidup di dunia yang absurd bukanlah untuk menemukan kebebasan, tetapi untuk menjalani kebebasan itu sendiri. Dan dalam menjalani kebebasan itu, kita menciptakan makna, kita merayakan hidup, dan kita menjadi pahlawan absurd yang mampu menari di tengah-tengah kekacauan alam semesta. Gairah hidup. Penerimaan akan keabsurdan dan kebebasan yang menyertainya bukanlah alasan untuk apatis atau pasrah. Sebaliknya, hal-hal itu harus mendorong kita pada sebuah respons yang paling kuat dan hidup. Gairah hidup. Gairah ini adalah api yang menyala di dalam diri kita, sebuah komitmen untuk menjalani setiap momen dengan intensitas penuh, bahkan ketika kita tahu tidak ada tujuan akhir yang menanti. Absurdisme tidak menyuruh kita untuk menyerah pada kekosongan, melainkan untuk mengisi kekosongan itu dengan kehadiran kita yang penuh. Gairah ini adalah antitesis dari nihilisme, sebuah penolakan untuk membiarkan keheningan alam semesta membungkam semangat kita. Gairah hidup dalam absurdisme adalah tentang kuantitas pengalaman, bukan kualitasnya dalam arti moral. Karena tidak ada hierarki nilai yang universal, tidak ada pengalaman yang lebih baik daripada yang lain. Merenungkan filsafat di puncak gunung sama berharganya dengan menikmati secangkir kopi di kafe,
atau membantu tetangga membawa belanjaannya. Yang penting bukanlah tindakan itu sendiri, melainkan intensitas kesadaran yang kita bawa ke dalamnya. Ini adalah panggilan untuk tidak menyia-nyiakan satu detik pun, untuk mencicipi setiap rasa, mendengar setiap suara, dan merasakan setiap emosi dengan kesadaran penuh. Gairah ini adalah respons yang sangat pribadi. Ini adalah pilihan individu untuk merayakan hidup, meskipun tidak ada yang memerintahkannya. Kita tidak hidup dengan gairah untuk mendapatkan pahala atau pengakuan. Kita melakukannya karena kita memilih untuk melakukannya. Gairah ini adalah ekspresi dari kehendak bebas kita, sebuah pernyataan bahwa kita hidup bukan karena harus, melainkan karena kita ingin. Dengan setiap tindakan yang penuh gairah, kita menegaskan bahwa keberadaan kita berharga, bukan karena alasan eksternal, melainkan karena kita sendiri yang menjadikannya demikian. Bayangkan seorang seniman yang melukis bukan untuk ketenaran atau uang, melainkan karena ia tidak bisa tidak melukis. Setiap goresan kuasnya adalah ekspresi dari gairahnya. Ia mungkin tahu bahwa karyanya akan memudar seiring waktu, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari tindakannya. Gairah Sisyphus adalah analogi yang paling pas di sini. Ia tidak mendorong batu karena ia menyukainya, tetapi ia bisa menemukan gairah dalam perjuangan itu sendiri. Ia menolak untuk menjadi korban yang menyedihkan dan malah memilih untuk menjalani hukumannya dengan kebanggaan. Ia mengubah tugas yang membosankan menjadi sebuah pernyataan yang penuh gairah tentang keberadaannya. Hidup yang penuh gairah juga membebaskan kita dari obsesi terhadap masa depan. Ketika kita terus-menerus memikirkan tujuan akhir, kita cenderung mengabaikan momen yang sedang terjadi. Kita hidup untuk nanti, dan dengan demikian kita kehilangan sekarang. Absurdisme mengajarkan kita untuk hidup di masa kini. Gairah adalah kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan makna dalam proses, dalam setiap langkah, dalam setiap tarikan napas, bukan hanya di garis akhir yang tidak pasti. Ini adalah sikap yang menggeser fokus dari pencapaian ke pengalaman. Gairah ini juga berhubungan erat dengan cinta. Dalam dunia yang absurd, di mana kita terisolasi dalam kesadaran kita, hubungan dengan orang lain menjadi sangat berharga. Cinta adalah tindakan berbagi keabsurdan ini, sebuah pengakuan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mencintai seseorang, dengan segala kekurangannya, adalah tindakan yang penuh gairah. Itu adalah keputusan untuk mempedulikan, untuk berinvestasi, dan untuk berbagi hidup dengan orang lain, meskipun tidak ada janji atau jaminan. Cinta adalah pemberontakan melawan kesepian yang inheren dalam kondisi absurd kita. Lebih jauh lagi, gairah hidup adalah sebuah tindakan kreatif. Dengan setiap pilihan yang penuh gairah, kita secara aktif menciptakan kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi penonton dalam film kehidupan kita sendiri, tetapi menjadi penulis naskah, sutradara, dan aktor utama. Kita membuat hidup kita sendiri menjadi sebuah karya seni. Proses ini mungkin tidak memiliki tujuan yang jelas, tetapi itu tidak mengurangi keindahan dari penciptaan itu sendiri. Hidup yang penuh gairah adalah sebuah masterpiece yang sedang berlangsung. Jadi, ketika kita merasa bingung tentang tujuan hidup, absurdisme menawarkan solusi yang tak terduga. Berhenti mencari dan mulailah hidup dengan intensitas yang lebih besar. Jangan menunggu makna datang kepada Anda. Ciptakan itu dengan setiap tindakan, setiap tawa, dan setiap tangis. Biarkan gairah menjadi panduan Anda. Pada akhirnya, gairah hidup adalah jawaban terkuat terhadap keabsurdan. Itu adalah bukti bahwa, meskipun dunia tidak memiliki makna untuk kita, kita memiliki makna untuk dunia. Kita dapat mengisi keheningan alam semesta dengan suara kehidupan kita sendiri yang penuh gairah, dan dalam proses itu, kita menemukan kebahagiaan yang sejati, yang lahir bukan dari tujuan, melainkan dari pilihan untuk hidup, tanpa batasan nilai. Konsekuensi langsung dari pengakuan keabsurdan adalah runtuhnya semua sistem nilai yang absolut dan universal. Begitu kita menerima bahwa tidak ada makna bawaan yang diberikan oleh alam semesta, kita juga harus mengakui bahwa tidak ada kebenaran moral yang sudah ada sebelumnya. Konsep-konsep seperti baik dan buruk, adil dan tidak adil, tidak lagi memiliki fondasi yang kokoh di luar kehendak manusia. Absurdisme menantang kita untuk menghadapi realitas yang menakutkan. Kita hidup di dunia tanpa aturan moral yang terukir di batu. Namun, inilah yang justru menjadi sumber kebebasan yang paling besar dan paling personal. Dengan tidak adanya batasan nilai,
Kita tidak lagi bisa mengandalkan otoritas eksternal, entah itu agama, dogma filsafat, atau norma masyarakat, untuk memberitahu kita bagaimana harus hidup. Kita tidak lagi bisa menyalahkan takdir atau Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Semua keputusan moral, etis, dan eksistensial menjadi sepenuhnya tanggung jawab kita. Ini adalah kondisi yang seringkali disebut sebagai nihilisme oleh para kritikus. Tetapi bagi absurdisme, ini adalah titik awal dari penciptaan. Absurdisme mengubah peran kita dari pencari nilai menjadi pencipta nilai. Kita tidak lagi mencari tujuan hidup yang sudah jadi. Sebaliknya, kita memutuskan sendiri apa yang akan kita anggap berharga. Kita adalah seniman dari kehidupan kita, dan setiap pilihan adalah sapuan kuas yang menciptakan makna. Kita bisa memutuskan bahwa cinta itu penting, bahwa keadilan harus diperjuangkan, atau bahwa seni itu berharga, bukan karena hal-hal ini adalah kebenaran, tetapi karena kita memilih untuk menjadikannya demikian. Ini bukan berarti kita bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Absurdisme mengakui adanya konsekuensi logis dari tindakan kita, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, nilai dari tindakan tersebut tidak dinilai berdasarkan standar moral eksternal yang absolut, melainkan berdasarkan sistem nilai yang kita bangun sendiri. Misalnya, kita mungkin memutuskan bahwa berbohong itu buruk, bukan karena ada perintah ilahi, tetapi karena berbohong merusak kepercayaan, sebuah nilai yang kita anggap penting untuk hubungan antar manusia. Konsep tanpa batasan nilai juga membebaskan kita dari beban moralitas yang dogmatis. Kita tidak lagi harus mematuhi aturan-aturan yang tidak masuk akal atau yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kita bebas untuk mengkritik, mempertanyakan, dan membentuk kembali keyakinan kita sendiri. Ini adalah sebuah kebebasan yang menuntut integritas intelektual yang tinggi, karena kita harus terus-menerus merenungkan dan memvalidasi nilai-nilai kita sendiri, tanpa ada jaring pengaman dari doktrin yang sudah mapan. Dalam konteks hubungan antar manusia, tidak adanya batasan nilai berarti kita tidak bisa lagi menghakimi orang lain berdasarkan standar moral yang universal. Kita tidak bisa mengatakan bahwa cara hidup seseorang salah, karena cara hidup itu mungkin didasarkan pada sistem nilai yang berbeda dengan kita. Ini mendorong sikap toleransi dan empati yang lebih besar. Kita belajar untuk memahami dan menghargai orang lain berdasarkan perjuangan mereka untuk menciptakan nilai mereka sendiri, alih-alih menghakimi mereka berdasarkan nilai kita. Pada akhirnya, tanpa batasan nilai adalah sebuah undangan untuk hidup dengan otentisitas yang radikal. Ini adalah penolakan terhadap pemalsuan diri dan penerimaan diri kita yang sebenarnya. Sebagai makhluk yang sadar akan ketidaklogisan dunia, namun tetap memilih untuk berjuang di dalamnya. Ini adalah kebebasan untuk hidup tanpa perlu berpura-pura atau mencari pengakuan dari orang lain. Kebebasan ini adalah salah satu sumber utama dari kebahagiaan absurd. Karena kebahagiaan itu lahir dari kesadaran bahwa kita adalah pemilik tunggal dari takdir kita sendiri. Kondisi ini mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang. Namun, bagi penganut absurdisme, ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi manusia yang utuh. Ini adalah sebuah kesempatan untuk mengukir makna dari kekosongan, untuk menciptakan keindahan dari kekacauan, dan untuk menegaskan keberadaan kita di hadapan alam semesta yang bisu. Dengan demikian, bab ini mengajarkan bahwa tujuan hidup di dunia yang absurd bukanlah untuk menemukan nilai, tetapi untuk menciptakan nilai itu sendiri. Dan dalam proses penciptaan itulah, kita menemukan makna yang sebenarnya, yang lahir bukan dari tujuan, melainkan dari pilihan untuk hidup. Oleh karena itu, bab 6 adalah landasan etika dari absurdisme. Ia menunjukkan bahwa meskipun kita telah kehilangan semua fondasi moral yang kokoh, kita masih memiliki satu kekuatan yang tak tergoyahkan. Kekuatan untuk menciptakan nilai. Dan dalam penciptaan itu, kita menemukan tujuan hidup yang tidak pernah kita bayangkan. Tujuan untuk hidup itu sendiri, dengan segala kemewahan dan penderitaannya. Kritik terhadap bunuh diri filosofis. Dalam menghadapi jurang keabsurdan, di mana keinginan kita akan makna berhadapan dengan keheningan alam semesta, bunuh diri mungkin tampak sebagai solusi yang paling logis. Jika hidup tidak memiliki arti, mengapa harus terus berjuang? Bukankah mengakhiri hidup adalah cara paling efektif untuk mengakhiri penderitaan yang tak berarti? Namun, Albert Camus secara tegas menolak pemikiran ini. Baginya, bunuh diri bukanlah respons yang berani, melainkan sebuah tindakan melarikan diri dari masalah yang ada.
Itu adalah sebuah pengakuan kekalahan, sebuah penghindaran dari kontradiksi fundamental yang mendefinisikan keberadaan manusia. Camus menyebutnya bunuh diri filosofis, karena ia tidak hanya merujuk pada bunuh diri fisik. Ia juga mengacu pada setiap tindakan yang mengabaikan atau menghilangkan keabsurdan itu sendiri. Misalnya, berpaling ke agama dan keyakinan absolut adalah bentuk bunuh diri filosofis. Dengan menerima jawaban yang sudah jadi dari luar, kita pada dasarnya membunuh kesadaran kita sendiri akan keabsurdan. Kita mengorbankan kebebasan dan pemberontakan kita demi kenyamanan ilusi, dan dengan demikian, kita gagal menghadapi masalah itu secara langsung. Kritik Camus terhadap bunuh diri fisik sangatlah mendalam. Ia berpendapat bahwa bunuh diri adalah tindakan yang menghancurkan kontradiksi itu sendiri. Keabsurdan lahir dari benturan antara manusia yang mencari makna dan dunia yang tidak peduli. Bunuh diri mengakhiri salah satu pihak dari benturan ini, manusia. Jika manusia tidak ada lagi, maka kontradiksi pun lenyap. Namun, bagi Camus, tugas kita bukanlah untuk menghilangkan kontradiksi ini, melainkan untuk hidup di dalamnya. Tantangan sejati adalah untuk terus ada, untuk terus merasakan ketegangan antara kita dan dunia, tanpa mencari jalan keluar. Oleh karena itu, pilihan untuk hidup di tengah keabsurdan adalah sebuah tindakan pemberontakan tertinggi. Ini adalah sebuah penegasan bahwa kita lebih kuat dari penderitaan kita. Kita menolak untuk membiarkan ketidaklogisan hidup mengalahkan semangat kita. Hidup bukanlah sebuah masalah yang harus dipecahkan, melainkan sebuah kondisi yang harus diterima dan dijalani. Bunuh diri adalah jalan pintas yang merampas kesempatan kita untuk menunjukkan keberanian dan kekuatan kita. Lebih jauh lagi, bunuh diri adalah pengkhianatan terhadap kebebasan absurd. Kebebasan ini datang dari kesadaran bahwa kita bebas untuk membuat nilai-nilai kita sendiri. Namun, jika kita memilih untuk mengakhiri hidup, kita pada dasarnya menolak tanggung jawab ini. Kita mengatakan bahwa tidak ada nilai yang layak untuk dihidupi, dan dengan demikian kita membuang anugerah terbesar yang kita miliki, kemampuan untuk menciptakan makna. Bunuh diri adalah tindakan yang membungkam suara kita sendiri, sebuah penolakan untuk menggunakan kebebasan kita untuk membuat hidup kita menjadi sebuah karya seni. Camus menggunakan mitos Sisyphus untuk mengilustrasikan hal ini dengan sempurna. Sisyphus, yang dihukum dengan tugas yang sia-sia, bisa saja memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia bisa saja menyerah pada keputusasaan. Namun, ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memilih untuk terus mendorong batu itu, lagi dan lagi, dengan kesadaran penuh. Ia menjadi pahlawan absurd karena ia menolak untuk menyerah. Ia menunjukkan bahwa meskipun takdirnya brutal, ia masih memiliki kendali atas cara ia meresponsnya. Kritik ini juga meluas ke gagasan bahwa penderitaan harus diakhiri. Absurdisme tidak menyangkal penderitaan, tetapi ia menganggapnya sebagai bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia. Daripada mencari cara untuk menghilangkannya, kita harus mencari cara untuk hidup dengan itu. Bunuh diri adalah solusi yang tergesa-gesa untuk masalah yang membutuhkan respons yang berani dan penuh gairah. Itu adalah jalan yang terlalu mudah. Dengan menolak bunuh diri, Camus secara fundamental mengubah narasi tentang keberadaan manusia. Ia tidak menawarkan penghiburan, tetapi ia menawarkan martabat. Ia menegaskan bahwa meskipun kita tidak memiliki tujuan universal, kita masih memiliki martabat yang tak tergoyahkan, yang lahir dari kemampuan kita untuk bertahan, untuk berjuang, dan untuk memberontak. Martabat ini adalah milik kita, dan tidak ada kekuatan di alam semesta yang dapat mengambilnya dari kita. Pada akhirnya, kritik terhadap bunuh diri filosofis adalah sebuah seruan untuk hidup. Ia adalah sebuah undangan untuk merangkul setiap momen, setiap penderitaan, setiap kebahagiaan, dan untuk menggunakannya sebagai bahan bakar untuk hidup yang penuh gairah. Ia adalah sebuah pernyataan bahwa hidup itu berharga, bukan karena alasan apapun, melainkan karena kita membuatnya demikian. Oleh karena itu, bab ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup itu absurd, pilihan untuk hidup adalah tindakan yang paling berani dan paling signifikan yang bisa kita buat. Dengan menolak bunuh diri, kita memilih untuk menjadi pahlawan absurd, yang mampu menari di tengah-tengah kekacauan, dan yang menemukan makna dalam setiap langkah dari perjalanan yang tidak berakhir. Kritik terhadap lompatan iman. Ketika kita dihadapkan pada kekosongan makna di dunia yang absurd,
Ada godaan kuat untuk mencari pelipur lara dalam kepercayaan di luar akal sehat. Ini adalah apa yang Søren Kierkegaard, seorang filsuf yang sangat dikagumi Camus, sebut sebagai lompatan iman, sebuah tindakan untuk meninggalkan rasionalitas dan mencari makna dalam keyakinan agama atau spiritual yang tidak bisa diverifikasi. Sekilas, lompatan iman tampak sebagai solusi yang masuk akal terhadap keabsurdan. Jika akal tidak bisa memberikan jawaban, mengapa tidak beralih ke iman? Namun, Albert Camus secara tegas mengkritik pendekatan ini, melihatnya bukan sebagai solusi, melainkan sebagai bentuk lain dari bunuh diri filosofis. Camus berpendapat bahwa lompatan iman, meskipun mungkin menawarkan penghiburan psikologis, pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap kesadaran. Keabsurdan lahir dari kesadaran akan benturan antara keinginan kita akan makna dan kesunyian alam semesta. Lompatan iman secara efektif membungkam kesadaran ini dengan memberikan jawaban yang sudah jadi, menghilangkan tegangan yang ada. Kita mengorbankan kejujuran intelektual kita demi kenyamanan, dan dalam proses itu, kita berhenti menjadi manusia yang secara sadar menghadapi keabsurdan. Kita menjadi budak dari sebuah doktrin, bukan pahlawan yang memberontak. Kritik ini bukan sebuah serangan terhadap agama itu sendiri, melainkan terhadap cara agama seringkali digunakan sebagai pelarian dari masalah eksistensial. Camus tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang ia pedulikan adalah bahwa kita, sebagai manusia yang absurd, harus menghadapi realitas kita tanpa ilusi. Dengan menyerahkan diri pada dogma, kita menyerahkan kebebasan kita yang paling berharga, kebebasan untuk menciptakan nilai-nilai kita sendiri. Kita menyerahkan tanggung jawab kita untuk hidup dengan gairah dan menjadi pencipta, bukan sekadar pengikut. Lompatan iman juga adalah penolakan terhadap pemberontakan. Pemberontakan dalam absurdisme adalah tindakan berani untuk terus hidup, meskipun kita tahu bahwa hidup itu tak memiliki makna bawaan. Namun, dengan melompat ke iman, kita pada dasarnya mengatakan, saya tidak bisa menghadapi ini sendiri, jadi saya akan membiarkan orang lain atau entitas lain memberikan makna. Ini adalah sebuah pengakuan kekalahan. Sebaliknya, Camus percaya bahwa keindahan dari kondisi manusia terletak pada perjuangan itu sendiri. Mengakhiri perjuangan ini dengan lompatan iman adalah sebuah pemborosan dari potensi manusia kita yang paling berharga. Camus membandingkan orang yang melakukan lompatan iman dengan seorang tahanan yang menerima kebebasan bersyarat. Tahanan itu mungkin mendapatkan kebebasan dari penjara fisiknya, tetapi ia sekarang terikat oleh serangkaian aturan dan batasan yang baru. Ia telah kehilangan kebebasan sejati yang lahir dari pemberontakan. Demikian pula, orang yang melakukan lompatan iman mungkin mendapatkan kenyamanan, tetapi ia kehilangan kebebasan eksistensial untuk menjadi dirinya sendiri, untuk menciptakan nilai-nilai tanpa batasan, dan untuk hidup dengan gairah. Mitos Sisyphus kembali relevan di sini. Sisyphus bisa saja memilih untuk berdoa kepada para dewa untuk mengakhiri hukumannya atau mencari makna dalam janji-janji surga. Tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi realitasnya secara langsung. Ia menjadi pahlawan karena ia menolak untuk mencari jalan keluar yang mudah. Ia tetap berada di dalam batasan hukumannya dan, dalam batasan itu, ia menemukan kebebasan dan makna. Bagi absurdisme, lompatan iman adalah sebuah ironi yang tragis. Dalam upaya kita untuk menemukan makna dan kebahagiaan, kita justru membuang satu-satunya hal yang bisa memberikan kita itu, kesadaran dan kebebasan kita untuk memberontak. Kita menukar ketegangan yang hidup dan otentik dengan ketenangan yang palsu dan mematikan. Kita menukar kesulitan yang berarti dengan kenyamanan yang kosong. Kritik terhadap lompatan iman adalah seruan untuk integritas intelektual. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak harus menerima jawaban yang tidak kita yakini, hanya karena jawaban itu menjanjikan kenyamanan. Ini adalah pengingat bahwa kejujuran terhadap diri sendiri lebih berharga daripada kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki dorongan alami untuk mencari jawaban, kita tidak harus tunduk pada dorongan itu. Kita harus tetap setia pada kesadaran kita, pada kebebasan kita, dan pada pemberontakan kita. Dengan menolak lompatan iman, kita memilih untuk hidup sebagai manusia yang utuh, yang mampu menari di tengah-tengah kekacauan, dan yang menemukan makna dalam setiap langkah dari perjalanan yang tidak berakhir. Dengan demikian, bab 8 adalah pengingat bahwa mencari tujuan hidup di dunia yang absurd bukanlah tentang menemukan jalan keluar,
melainkan tentang menemukan cara untuk hidup di dalam. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menolak semua bentuk pelarian dan menghadapi realitas dengan mata terbuka. Pencarian kebahagiaan absurd. Dalam filsafat absurdisme, pencarian kebahagiaan mengambil bentuk yang sangat unik dan paradoksal. Kebahagiaan di sini bukanlah hasil dari pemenuhan tujuan atau pencapaian akhir yang mulia. Ia juga bukan kondisi pasif yang datang dari ketenangan pikiran. Sebaliknya, kebahagiaan absurd adalah sebuah keadaan yang aktif, yang lahir langsung dari kesadaran penuh akan kontradiksi fundamental dalam hidup. Ini adalah kebahagiaan yang ditemukan di dalam perjuangan itu sendiri, bukan di luar atau setelahnya. Ini adalah kebahagiaan yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang berani menghadapi kebenaran pahit bahwa hidup itu tidak memiliki makna bawaan, namun tetap memilih untuk merayakannya. Camus menggunakan Sisyphus sebagai contoh utama dari kebahagiaan ini. Pada pandangan pertama, tidak ada yang lebih jauh dari kebahagiaan daripada takdir Sisyphus. Ia didorong untuk melakukan tugas yang sia-sia dan tanpa akhir. Namun, Camus berpendapat bahwa Sisyphus yang bahagia. Kebahagiaannya tidak datang dari keberhasilan mencapai puncak gunung, tetapi dari momen ketika ia menuruni bukit, di mana ia sepenuhnya sadar akan takdirnya. Momen itulah yang memungkinkan ia untuk melihat penderitaannya sebagai miliknya, sebagai sesuatu yang ia pilih untuk dijalani, bukan sesuatu yang menimpanya. Dalam kesadaran ini, ia membebaskan dirinya dari belenggu keputusasaan dan menemukan sebuah kebahagiaan yang tak bisa diambil oleh para dewa. Kebahagiaan absurd adalah penolakan terhadap harapan. Dalam masyarakat modern, kita diajarkan untuk mengejar kebahagiaan melalui pencapaian, mendapatkan pekerjaan yang baik, memiliki keluarga yang sempurna, atau mencapai tujuan-tujuan besar. Namun, semua harapan ini pada akhirnya mengikat kebahagiaan kita pada hasil yang tidak pasti. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita rentan terhadap kekecewaan. Absurdisme memotong ketergantungan ini. Dengan menerima bahwa tidak ada harapan atau tujuan akhir yang harus dicapai, kita membebaskan diri kita untuk menemukan kebahagiaan di saat ini, dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ini adalah kebahagiaan yang ditemukan dalam intensitas pengalaman. Gairah hidup yang telah kita bahas sebelumnya adalah mesin yang mendorong kebahagiaan ini. Kita tidak menunggu momen-momen bahagia yang besar. Sebaliknya, kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, secangkir kopi pagi, percakapan yang mendalam dengan seorang teman, atau keindahan matahari terbenam. Hal-hal ini menjadi berharga bukan karena mereka memiliki makna yang lebih tinggi, tetapi karena kita memilih untuk menjadikannya berharga. Kebahagiaan absurd adalah sebuah keadaan sadar yang mengubah pengalaman biasa menjadi luar biasa. Lebih lanjut, kebahagiaan absurd adalah kebahagiaan yang lahir dari pemberontakan. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan gairah dan kesadaran, meskipun sia-sia dalam arti universal, adalah sebuah kemenangan pribadi. Kebahagiaan ini adalah buah dari keberanian kita untuk menolak menyerah pada keheningan alam semesta. Ini adalah kebahagiaan yang hanya bisa dialami oleh orang-orang yang berani menatap jurang keabsurdan dan memutuskan untuk menari di tepinya. Kebahagiaan ini juga membebaskan kita dari perbandingan. Karena tidak ada standar universal untuk kebahagiaan, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak perlu khawatir apakah kita lebih bahagia atau kurang bahagia. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, menciptakan kebahagiaan kita sendiri, dan merayakan hidup kita sendiri. Kebahagiaan absurd adalah kebahagiaan yang otentik, yang lahir dari dalam, bukan dari penilaian eksternal. Konsep ini juga menantang pandangan tradisional bahwa kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang baik atau bermoral. Dalam dunia absurd, tidak ada jaminan bahwa hidup yang bermoral akan menghasilkan kebahagiaan. Seseorang bisa menjadi orang yang baik dan tetap menderita. Namun, absurdisme mengatakan bahwa kebahagiaan adalah pilihan yang terpisah dari moralitas. Kita bisa memilih untuk menjadi bahagia, bahkan di tengah-tengah penderitaan dan ketidakadilan, karena kebahagiaan itu adalah sebuah sikap, bukan sebuah hadiah. Pada akhirnya, pencarian kebahagiaan absurd bukanlah sebuah pencarian sama sekali. Itu adalah sebuah tindakan penciptaan. Kita tidak mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kita menciptakannya dengan setiap keputusan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil,
dan setiap momen yang kita jalani dengan kesadaran. Kita menjadi seniman dari kebahagiaan kita sendiri, mengukirnya dari bahan-bahan mentah kehidupan yang tak terduga. Dalam praktiknya, kebahagiaan absurd dapat ditemukan dalam tindakan sederhana. Keberanian untuk mencintai meskipun kita tahu semua hubungan pada akhirnya akan berakhir. Gairah untuk menciptakan seni meskipun kita tahu itu mungkin tidak akan bertahan lama. Dan kemampuan untuk tertawa meskipun kita tahu betapa tragisnya keberadaan kita. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Ia ada karena kita ada. Oleh karena itu, bab ini mengajarkan kita bahwa tujuan hidup di dunia yang absurd bukanlah untuk mencapai kebahagiaan, melainkan untuk menciptakan dan merasakan kebahagiaan itu sendiri dalam setiap momen, terlepas dari apapun. Dengan merangkul keabsurdan dan memilih untuk bahagia, kita menjadi pahlawan yang paling otentik, yang mampu menemukan sukacita di dalam perjuangan yang tak berakhir. Persahabatan dan kemanusiaan. Dalam lanskap absurdisme yang seringkali digambarkan sebagai dingin dan terisolasi, persahabatan dan kemanusiaan muncul sebagai oase yang tak terduga. Meskipun filsafat ini berfokus pada individu yang berjuang sendirian melawan keheningan alam semesta, ia juga mengakui pentingnya hubungan antar manusia. Absurdisme mengajarkan bahwa kita semua berbagi kondisi yang sama, yaitu keabsurdan. Kesadaran ini menciptakan ikatan yang unik dan mendalam. Persahabatan bukan lagi sekadar ikatan sosial, melainkan sebuah tindakan pemberontakan bersama melawan kesepian dan kehampaan yang inheren dalam keberadaan kita. Kita semua adalah Sisyphus yang mendorong batu kita masing-masing. Namun, kita tidak sendiri. Di kejauhan, kita bisa melihat Sisyphus lain yang juga berjuang. Kita mungkin tidak bisa meringankan beban mereka, tetapi kita bisa berbagi beban itu secara simbolis. Persahabatan adalah pengakuan diam-diam bahwa, saya tahu apa yang kamu rasakan, karena saya merasakannya juga. Ikatan ini bukan dibangun di atas ilusi makna universal, melainkan di atas kebenaran pahit yang kita semua bagi. Kepercayaan ini adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada yang dibangun di atas janji-janji yang tidak pasti. Dalam dunia yang absurd, di mana tidak ada aturan moral yang terukir di batu, hubungan antar manusia menjadi sumber nilai dan makna yang paling penting. Cinta, empati, dan persahabatan bukanlah kebenaran yang datang dari luar, melainkan nilai-nilai yang kita ciptakan dan kita pegang teguh bersama. Kita memutuskan bahwa saling peduli itu penting, bukan karena kita harus, tetapi karena kita ingin. Dengan setiap tindakan kebaikan dan setiap percakapan yang jujur, kita secara aktif menciptakan sebuah dunia yang bermakna di dalam dunia yang tidak bermakna. Persahabatan absurd adalah bentuk solidaritas. Ia adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan fana, yang berjuang melawan takdir yang tidak adil. Namun, dalam kerapuhan itu, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Kita tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Kita bisa berbagi tawa tentang betapa anehnya hidup ini, atau menangis bersama tentang penderitaannya, dan dalam proses itu, kita merasa sedikit kurang terasing. Persahabatan adalah cara untuk mengisi kekosongan eksistensial dengan kehadiran orang lain. Camus sendiri sangat menghargai persahabatan. Bagi dia, keindahan hidup terletak pada momen-momen intim yang kita bagikan dengan orang lain. Ini adalah saat di mana kita bisa menjadi diri kita yang paling otentik, tanpa perlu berpura-pura bahwa kita memiliki semua jawaban. Kita tidak perlu mencari makna di luar, karena makna itu dapat ditemukan di dalam kedalaman hubungan kita dengan orang lain. Persahabatan adalah bukti nyata bahwa kita tidak harus berjuang sendirian. Hubungan antar manusia juga memungkinkan kita untuk melatih empati dan kasih sayang yang radikal. Karena kita tahu bahwa setiap orang sedang berjuang melawan absurditas mereka sendiri, kita menjadi lebih toleran, lebih pengertian, dan lebih memaafkan. Kita tidak menghakimi orang lain berdasarkan standar moral yang kaku, melainkan kita menerima mereka apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan mereka, karena kita tahu bahwa kita juga tidak sempurna. Ini adalah sebuah bentuk cinta yang tidak menuntut balasan atau pembenaran dari surga, tetapi hanya ingin berbagi beban. Oleh karena itu, bab 10 mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah untuk mencari makna, tetapi untuk menciptakan makna itu bersama. Persahabatan dan kemanusiaan adalah alat yang paling ampuh untuk melakukan hal ini. Dalam setiap tindakan kebaikan, dalam setiap percakapan yang jujur, dan dalam setiap momen yang kita bagikan, kita menegaskan bahwa hidup, meskipun absurd, masih layak untuk dijalani. Pada akhirnya,
Absurditas yang pada awalnya tampak memisahkan kita, justru menjadi benang merah yang mengikat kita. Kesadaran bahwa kita semua adalah makhluk fana yang berjuang melawan kehampaan adalah fondasi dari kemanusiaan yang sejati. Dan dalam ikatan itu, kita menemukan sebuah kebahagiaan dan makna yang tidak bisa diambil oleh para dewa atau takdir. Dengan demikian, bab ini adalah pengingat bahwa meskipun kita memulai perjalanan absurd ini sendirian, kita tidak harus menyelesaikannya sendirian. Dalam persahabatan dan kemanusiaan, kita menemukan sebuah cahaya di tengah kegelapan, sebuah suara di tengah keheningan, dan sebuah alasan untuk terus berjuang. Realisme radikal. Puncak dari perjalanan filosofis absurdisme adalah realisme radikal. Ini adalah sebuah sikap yang menolak segala bentuk pelarian, ilusi, dan pemalsuan diri, dan sebaliknya, merangkul kenyataan apa adanya, dengan segala kekurangan dan kontradiksinya. Setelah menolak bunuh diri filosofis dan lompatan iman, setelah menerima keabsurdan dan menemukan gairah di dalamnya, kita sampai pada titik di mana kita dapat melihat dunia dengan mata yang jernih, tanpa filter harapan atau prasangka. Realisme radikal bukan tentang menjadi pesimis. Sebaliknya, ini adalah sebuah bentuk kejujuran intelektual yang ekstrim, yang memungkinkan kita untuk hidup otentik di dunia yang tidak sempurna. Realisme ini dimulai dengan pengakuan jujur akan ketidaklogisan dunia. Absurdisme tidak mencoba menjelaskan mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Ia tidak mencoba untuk menemukan pola yang lebih besar di balik penderitaan atau ketidakadilan. Sebaliknya, ia mengakui bahwa hal-hal ini seringkali tidak memiliki alasan yang jelas atau adil. Realisme radikal menerima bahwa hidup seringkali tidak masuk akal, dan bahwa kita tidak bisa mengandalkan logika untuk menavigasi setiap aspeknya. Ini adalah sebuah pembebasan dari beban untuk memecahkan misteri kehidupan, dan sebuah undangan untuk menjalani misteri itu apa adanya. Dengan menanggalkan ilusi, kita menjadi lebih kuat. Kita tidak lagi rentan terhadap kekecewaan yang lahir dari harapan yang tidak realistis. Kita tidak lagi mengharapkan dunia untuk adil atau orang lain untuk sempurna. Kita melihat dunia dan manusia apa adanya, dan dalam proses itu, kita menemukan kebebasan yang menakjubkan. Realisme radikal memungkinkan kita untuk mencintai orang lain dengan segala cacat dan kekurangan mereka, karena kita tidak mengharapkan mereka untuk menjadi sesuatu yang mereka tidak. Realisme ini juga mengubah hubungan kita dengan penderitaan. Dalam pandangan ini, penderitaan tidak lagi dilihat sebagai hukuman atau ujian. Itu hanya sebuah fakta keberadaan. Dengan menerima penderitaan sebagai bagian tak terhindarkan dari hidup, kita membebaskan diri kita dari kebencian dan kepahitan. Kita tidak lagi bertanya, mengapa saya? Sebaliknya, kita bertanya, bagaimana saya bisa hidup dengan ini? Sikap ini memungkinkan kita untuk menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan martabat, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Lebih jauh lagi, realisme radikal mendorong integritas intelektual yang tak kenal kompromi. Kita tidak boleh menerima jawaban yang tidak kita yakini, hanya karena jawaban itu menjanjikan kenyamanan. Kita harus terus-menerus mengkritik keyakinan kita sendiri dan pandangan orang lain, dengan berani mempertanyakan setiap klaim tentang makna atau tujuan. Ini adalah sebuah sikap yang menuntut kejujuran dan keberanian, karena seringkali kebenaran yang jujur lebih sulit untuk diterima daripada kebohongan yang manis. Realisme absurd adalah fondasi dari otentisitas. Dengan melihat diri kita dan dunia apa adanya, kita menjadi mampu untuk hidup dengan cara yang jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, atau untuk menciptakan ilusi tentang siapa kita. Kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan, dan kita memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita ciptakan sendiri. Dalam konteks sosial, realisme radikal mendorong sikap toleransi dan empati. Karena kita tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan keabsurdan mereka sendiri, kita menjadi lebih toleran, lebih pengertian, dan lebih memaafkan. Kita tidak menghakimi orang lain berdasarkan standar moral yang kaku, melainkan kita menerima mereka apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan mereka. Ini adalah sebuah bentuk cinta yang lahir dari pemahaman yang mendalam tentang kondisi manusia. Realisme radikal adalah puncak dari seluruh narasi ini. Ini adalah kesimpulan logis dari penerimaan keabsurdan, pemberontakan, dan kebebasan. Ini adalah sikap yang memungkinkan kita untuk hidup sepenuhnya, tanpa perlu berpura-pura atau mencari pengakuan dari orang lain.
Ini adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Ia ada karena kita ada. Pada akhirnya, realisme radikal adalah pilihan untuk melihat kehidupan tanpa filter. Ini adalah keputusan untuk merangkul kebenaran, seburuk apapun itu, dan untuk menemukan kekuatan dan makna di dalamnya. Ini adalah sebuah sikap yang mengubah ketidaklogisan menjadi sebuah kesempatan, dan penderitaan menjadi sebuah medan perjuangan. Oleh karena itu, bab ini mengajarkan kita bahwa tujuan hidup di dunia yang absurd bukanlah untuk menemukan kebenaran, melainkan untuk hidup dengan kebenaran itu sendiri. Dan dalam menjalani kebenaran itu, kita menemukan sebuah kebebasan dan makna yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kesimpulan. Setelah menelusuri berbagai aspek dari filosofi absurdisme, mulai dari asal-usul ketidakcocokan, mitos Sisyphus, hingga gagasan tentang kebebasan dan gairah, kita tiba pada sebuah kesimpulan yang paradoks. Absurdisme tidak memberikan kita jawaban yang kita cari, tetapi ia justru menunjukkan bahwa tujuan hidup bukanlah untuk ditemukan, melainkan untuk diciptakan. Filsafat ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kita dari keputusasaan ke sebuah pemberontakan yang penuh gairah, dari kekosongan ke sebuah kehidupan yang otentik dan bermakna. Pada akhirnya, absurdisme adalah sebuah panggilan untuk berhenti mencari makna di luar diri dan mulai menanamnya di dalam hati. Mencari tujuan hidup di dunia yang absurd berarti kita harus berhenti bertanya, mengapa, dan mulai bertanya, bagaimana. Kita tidak lagi terobsesi dengan alasan di balik keberadaan kita. Sebaliknya, kita fokus pada bagaimana kita akan menjalani keberadaan ini. Kita telah melepaskan ilusi bahwa ada peta yang sudah jadi untuk diikuti, atau sebuah garis akhir yang harus dicapai. Kita telah menerima bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang tak memiliki tujuan yang sudah ditentukan, dan dalam penerimaan itu, kita menemukan kebebasan yang paling murni. Ini adalah sebuah filosofi yang tidak menawarkan penghiburan spiritual, melainkan martabat manusiawi. Dalam menghadapi alam semesta yang acuh tak acuh, kita memiliki satu kekuatan yang tak tergoyahkan. Kesadaran kita untuk memberontak. Kita menolak untuk menyerah, kita menolak untuk melarikan diri, dan kita menolak untuk berpaling. Dengan setiap tindakan yang penuh gairah dan setiap pilihan yang otentik, kita menegaskan bahwa kita adalah penguasa takdir kita, bahkan jika takdir itu adalah mendorong batu ke puncak gunung. Absurdisme mengubah penderitaan menjadi sebuah karya seni. Penderitaan tidak lagi dilihat sebagai tanda kegagalan, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia yang heroik. Sama seperti Sisyphus yang menemukan kebahagiaan dalam perjuangannya, kita bisa menemukan makna dan kekuatan di dalam kesulitan kita sendiri. Kita adalah makhluk yang mampu menari di tengah-tengah kekacauan, yang mampu menemukan sukacita di tengah-tengah kesedihan, dan yang mampu menemukan harapan di tengah-tengah keputusasaan. Dengan demikian, absurdisme bukan tentang hidup yang tanpa makna. Ia adalah tentang hidup yang penuh makna yang diciptakan sendiri. Makna ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ia lahir dari keputusan kita untuk mencintai, untuk menciptakan, dan untuk peduli. Meskipun kita tahu bahwa semua itu tidak memiliki alasan universal. Makna ini adalah bukti dari keberanian kita, dari gairah kita, dan dari kemampuan kita untuk menemukan keindahan di tengah-tengah ketidaklogisan. Kesimpulan ini adalah pengingat bahwa kita tidak harus menunggu kebahagiaan datang kepada kita. Kebahagiaan adalah pilihan. Ini adalah sebuah sikap yang kita ambil setiap hari, terlepas dari apa yang terjadi pada kita. Kebahagiaan absurd tidak bergantung pada apapun. Ia ada karena kita memilih untuk menjadikannya demikian. Ia adalah buah dari kesadaran bahwa kita adalah pemilik tunggal dari kebahagiaan kita sendiri. Pada akhirnya, perjalanan absurdisme adalah sebuah perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, dari keputusasaan menuju pemberontakan, dan dari kehampaan menuju kehidupan yang otentik. Ini adalah sebuah filosofi yang tidak memberikan kita peta, tetapi memberikan kita kompas yang paling berharga, kesadaran, kebebasan, dan gairah. Dengan kompas ini, kita dapat menavigasi lautan kehidupan yang absurd, dengan berani, dengan otentik, dan dengan penuh sukacita. Kita bisa menjadi Sisyphus yang bahagia. Kita bisa menjalani hidup dengan gairah dan keberanian, menciptakan nilai-nilai kita sendiri, dan menemukan makna di setiap langkah dari perjalanan yang tidak berakhir. Ini adalah sebuah undangan untuk merayakan perjuangan itu sendiri, untuk menghargai setiap momen, dan untuk menemukan kekuatan di dalam diri kita yang tak bisa dihancurkan oleh alam semesta.
Kesimpulan ini adalah sebuah seruan untuk hidup. Ia adalah sebuah pernyataan bahwa meskipun hidup itu absurd, pilihan untuk hidup adalah tindakan yang paling berani dan paling signifikan yang bisa kita buat. Dengan menolak bunuh diri dan lompatan iman, kita memilih untuk menjadi pahlawan absurd, yang mampu menari di tengah-tengah kekacauan, dan yang menemukan makna dalam setiap langkah dari perjalanan yang tidak berakhir. Dengan demikian, akhir dari narasi ini bukanlah sebuah jawaban, melainkan sebuah awal. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa tujuan hidup bukanlah untuk menemukan jalan keluar, melainkan untuk menemukan cara untuk hidup di dalam. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menolak semua bentuk pelarian dan menghadapi realitas dengan mata terbuka, dengan keberanian, dan dengan gairah yang tak terbatas.